Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Budi Jatmiko, IR, MSI. Di video ini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatur Rasul. Dimulai dengan tarif ar-rasul. Rasul berasal dari kata rasalah yang berarti mengutus, sedangkan kata rasul adalah bentuk infinitif dari kata rasalah yang berarti utusan atau seorang yang diutus. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-rasul, yaitu yang pertama, hamilu risalah, membawa dan menyampaikan risalah. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67 yang berbunyi, "Wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." Yang kedua ada qudwatu fi tabiri risalah atau menjadi qudwah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Lalu ada ciri-ciri Rasul. Tidak semua orang membawa risalah dan menjadi qudwah dapat disebut atau diakui sebagai Rasul. Sifat-sifat atau ciri-ciri yang dimiliki seorang Rasul adalah: 1. Memiliki as-sifatul asyah atau sifat-sifat asyah, yaitu sifat dasar yang layak baginya, misalkan sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang kedua, memiliki mukjizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukan dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Lalu yang ketiga, ada berita gembira akan kedatangannya. Dalam Quran Surat As-Saff ayat 6 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, yang memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Yang keempat, adanya berita-berita kenabian yang disampaikannya. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak-anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Quran Surat An-Nisa ayat 163. Yang kelima, adanya hasil dakwah yang dilakukannya. Di antara hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah SAW adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal, sehingga mampu berkuasa di muka bumi dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjurunya. Lalu ada kedudukan Rasul. Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan yang istimewa bagi umat Islam. Namun kedudukan beliau yang istimewa itu tidak disikapi oleh umat Islam dengan sikap gulu atau berlebihan, sebagaimana sikap kaum Nasrani yang mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam. Umat Islam memposisikan Rasulullah secara proporsional sebagaimana diajarkan sendiri oleh beliau. Ada 4 kedudukan Rasul. Yang pertama, sebagai manusia biasa yang sama bekerja seperti kita, makan, minum,
Yang kedua, sebagai suri teladan yang harus diteladani oleh para umatnya. Yang ketiga, sebagai penerima dan penyampai wahyu dari Allah Ta'ala. Yang keempat, kedudukan Nabi dan Rasul adalah langsung dari Allah, dan Allah telah menentukan dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Satu, abid min ibadillah, Rasulullah sebagai manusia, dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi juga dapat dilaksanakan oleh kita secara baik. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan perintah Rasul, karena Allah telah mengutus Rasul dari kalangan manusia juga. Yang kedua, Rasul minal mursalin. Nabi Muhammad SAW selain sebagai hamba biasa, juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dengan ciri-ciri kerasulan. Muhammad SAW seperti Rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Walau bagaimanapun, Rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya. Allah Ta'ala berfirman, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan, kamu tidak menyampaikan amanatnya, Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Yang ketiga, sunnah. Sunnah yang demikian dijadikan sebagai teladan dan ikutan. Sesuatu itu di luar boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Ia merupakan sesuatu yang tidak wajib, seperti Nabi biasa menunggang unta, memakai pakaian budaya Arab, peperangan, dan sebagainya. Lalu ada sifat-sifat Rasul. Rasul memiliki sifat-sifat khusus sebagai pemimpin umat Islam yang bisa diteladani. Yang pertama, sidik atau benar. Yang kedua, ada amanah dan dapat dipercaya. Yang ketiga, ada tabligh. Keempat, ada fotonah atau cerdas. Lalu ada sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Yang satu, kizib, yaitu berbohong. Ada khianat, ingkar. Yang ketiga, hitman, menyembunyikan. Empat, balada atau bodoh. Sifat-sifat jais Rasul ini dijelaskan melalui ayat Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 33 yang artinya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan seperti kamu, apa yang kamu makan, dan dia minum seperti apa yang kamu minum. Aradul Basyariyah. Rasul memiliki sifat yang sama sebagaimana manusia lainnya. Misalnya makan, minum, buang air, dan memiliki istri. Dengan adanya sifat jais ini, Rasul dianggap tidak sama kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Rasul adalah manusia, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga kita semua selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak akan dikumpulkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.